Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Ya sudah sekian lama, kurang lebih mungkin antara 8 atau 10 tahun, saya baru kembali menginjakan di gereja di tempat ini. Ya saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah bertugas, sesudah itu karena COVID, kemudian hampir tidak pernah ke sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama kembali belajar perkataan firman Tuhan. Tema kita selama 1 bulan ini adalah transformasi melalui puji-pujian. Ya, kita percaya bahwa puji-pujian ini bisa menghadirkan kuasa hadirat Tuhan. Puji-pujian bisa memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, dan hal-hal yang indah yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu, secara ilmu kedokteran, seorang yang mengalami satu perkara keterpurukan hati atau mungkin mengalami sakit secara jasmani. Ya sakit ini bisa bermacam-macam, mungkin katakanlah stroke, mungkin nggak bisa jalan, atau mungkin tangan kesemutan atau apapun. Dan dokter biasanya akan memberikan sebuah anjuran, coba Bapak mulai olahraga. Kemudian olahraga dilakukan, dianjurkan hal yang lain, misalkan coba Anda, Bapak pergi ke tempat karaoke, nyanyi, kira-kira seperti itu. Nah biasanya orang akan melakukan seperti apa yang dokter anjurkan. Dan memang secara ilmu kedokteran, seseorang yang mau menyanyi, mau bertepuk tangan, secara otomatis syaraf-syaraf tangan itu akan mengalami sesuatu yang baik. Kenapa? Karena syarafnya mulai aktif, syarafnya mulai mengalami perubahan. Sehingga orang ketika mulai menyanyi mereka berkata, loh aku kok beda, rasanya enak. Tapi banyak juga kasus-kasus di dalam ilmu psikologi, orang cuma nyanyi secara duniawi, ternyata tidak memberikan kesembuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lain yang Tuhan inginkan. Ya saya ingat ketika saya mau menyampaikan perkataan firman Tuhan pagi hari ini tentang bicara stres, ya saya ingat dahulu bagaimana istri saya ini pernah mengalami stres. Ya peristiwanya tahun 99. Hari itu saya berpikir, wah ini stres, ini depresi. Istri saya seorang dokter, karena di rumah itu ada banyak literatur tentang ilmu psikologi, saya mencoba baca. Nah ketika saya baca, gejalanya mirip sekali dengan penderita stres atau depresi. Nah salah satu hal pengajaran yang dikatakan dalam literatur itu adalah coba dibawa ke tepi laut kemudian teriak-teriak. Hari itu saya belum beriman secara baik, ya rohani saya sangat-sangat buruk hari itu karena setahun paling pergi ke gereja hanya 1 atau 2 kali. Saya mengikuti anjuran perkataan literatur kedokteran. Istri saya bawa ke tepi pantai Marina. Di situ saya ajari untuk teriak. Ya, orang stres untuk teriak aja perlu diajari. Nah, saya mulai ngajari begini. Lian, coba kamu mulai teriak. Oh! Istri saya yang awal cuma gini. Oh. Loh itu orang stres begitu Bapak Ibu. Saya teriak lagi sambil saya tepuk ini pundaknya. Ayo teriak yang keras. Wow! Dia teriak. Oh. Di situ saya tahu, wah ini enggak benar nih. Kemudian hari itu saya diberi anjuran juga oleh beberapa teman yang dokter. Coba Pak Arif, di rumah beli perangkat karaoke. Saya beli 1 set perangkat karaoke. Saya ajak istri saya nyanyi. Tapi nyanyinya bukan lagu rohani. Lagunya adalah lagu yang melankolis, lagu-lagu dunia. Pulangkan saja aku pada ibumu, tambah stres, enggak sembuh. Sampai akhirnya peristiwa itu terjadi berbulan-bulan dan saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba disitulah kami satu keluarga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan disitulah saya baru tahu bahwa di dalam kuasa puji-pujian seperti yang barusan kita naikkan, itu punya sesuatu yang dahsyat. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah menghalau stres. Jadi stres ini datang tanpa diundang, tidak perlu dipanggil atau diinginkan, tiba-tiba bisa menetap.
Nah, orang yang stres biasanya apa? Patah semangat. Orang yang stres tidak mempunyai gairah. Orang yang stres biasanya pemurung dan kemudian meningkat kepada hal yang namanya depresi. Dan ketika depresi, orang itu punya kehidupan yang rasanya hampa. Nah, kita akan lihat dalam Amsal 18 ayat 14 dan kemudian di dalam Ibrani 4 ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Amsal 18 ayat 14 yang ditulis oleh Salomo berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan secara sejarah, Salomo sebagai seorang penulis Amsal dan juga penulis kitab pengkhotbah, di situ diceritakan bahwa Salomo ini pernah hidupnya jauh dari Tuhan. Dia pernah mabuk, dia pernah melakukan perkara-perkara yang di luar Tuhan, kerja pun di luar Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam kitab pengkhotbah pasal 1. Nah, disitulah Salomo mengalami sesuatu hal yang namanya stres. Makanya dia bisa menuliskan perkataan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, seorang raja yang hebat, kaya raya, tapi banyak persoalan. Dan hari itu Salomo mempunyai apa? Satu problem, hatinya ini banyak masalah. Disitulah Salomo secara tafsir juga mengalami yang namanya stres. Makanya dia berkata, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dalam kitab pengkhotbah pasal yang terakhir dikatakan, akhir kata dari segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Itu yang dikatakan Salomo. Kenapa Salomo mengatakan itu? Karena dia sadar, di luar Tuhan semuanya sia-sia. Nah, dahulu saya sebagai seorang yang bekerja secara sekuler, berpikir bahwa uang itu segala-galanya. Sehingga kami satu keluarga punya sebuah prinsip, kalau kerjanya mati-matian, kerjanya sungguh-sungguh, nanti kami bisa kaya, punya rumah, punya mobil, punya segala sesuatu yang diinginkan, kami nanti bisa bahagia. Kira-kira seperti itu. Tapi ternyata ketika kami bisa mulai memiliki rumah, memiliki mobil, semua pekerjaan baik, tiba-tiba istri saya sebagai seorang dokter berkata, aku hidup itu buat apa? Loh, saya bilang, hidup ya untuk dinikmati toh, Lian. Iya, tapi perasaanku percuma. Aku tak mati saja, dia bilang begitu. Saya bilang, ayo toh semangat. Wong kita ini sekarang kan baru mulai bisa bertumbuh. Ya, saya menikah tahun 88. Peristiwa yang saya alami itu tahun 99, kurang lebih pernikahan 11 tahun, tiba-tiba kami mengalami sebuah masalah yang besar. Dan singkat cerita di situ istri saya mengalami keterpurukan yang paling hebat, depresi, sampai ingin puncaknya adalah bunuh diri. Bapak Ibu bisa bayangkan, tengah malam, dia di dalam kamar, dia sudah pegang kabel, kemudian dia sambil nangis, saya tahu bahwa kabel itu sudah nancep di colokan listrik, di steker begitu, stop kontak. Tapi dia berkata begini, sambil nangis, aku nyekel kabel, meh golek mati kok raiso. Itu jam 2 malam Bapak Ibu. Saya cepat-cepat bangun, saya tampel tangannya. Ojo ngawur Rian. Dia nangis. Dan itu terjadi berulang-ulang. Di situ saya mulai bingung ini sebenarnya kenapa. Secara kekeluargaan hidup kami baik-baik. Hidup kami normal. Cuma sayang, kurang satu. Tidak pernah ibadah. Sekali lagi ketika saya melihat seperti itu, saya berpikir, wah ini pasti stres nih. Gara-garanya apa enggak ngerti. Ternyata ketika saya mulai mencoba cari literatur tentang stres, itu ternyata bukan stres, bukan depresi. Ketika kami mulai ditangani oleh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan rohani, di situ saya tahu, istri saya ternyata kerasukan.
Nah, ini yang saya mau sampaikan. Salomo berkata, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan stres atau depresi? Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, secara tafsir surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ada juga yang mengatakan ini tulisannya Lukas. Tetapi kalau saya lebih setuju ini tulisannya Paulus. Paulus adalah satu pribadi yang dahulu tidak percaya Yesus, dia agamanya kuat, kemudian dia berpikir bahwa apa yang dianut hari itu adalah hal yang terbaik. Sehingga kehidupan Paulus bagaimana? Pembunuh, pemberontak, pembenci kekristenan. Secara tafsir, Paulus pun sebetulnya stres. Nah, ketika dia berpikir hal yang terbaik, hal yang terindah itu apa? Ketika dia mendapatkan Tuhan. Makanya ayat ini sekali lagi berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bapak Ibu, saya beritahu, orang kalau stres, orang kalau depresi, suruh pergi ke gereja pasti nggak mau. Mereka pasti rata-rata menolak, termasuk istri saya dulu. Termasuk saya ini menolak. Saya bilang, gereja bisa memberikan apa? Jadi selama itu berbulan-bulan, kami hanya berusaha secara ilmu kedokteran. Sesudah kepepet, karena hari itu tiba-tiba saya yang sebagai seorang suami, saya berpikir, mudah-mudahan kalau istriku tak peluk, kemudian aku bilang, coba penyakitmu transfer. Pikiran saya, mudah-mudahan dia bisa sembuh. Saya jadi pahlawan kesiangan, kira-kira begitu. Dan benar, istri saya peluk, saya cuma bilang, Lian, kowe kok mesai, kene penyakitmu transfernya aku, kowe mari. Hari itu peristiwanya hari Selasa, bulan Mei, akhir bulan, saya peluk. Kemudian hari Selasa itu tidak terjadi sesuatu apapun. Hari Rabu besok paginya, saya bangun tidur mau berangkat bulu tangkis, tiba-tiba perasaan saya itu hampa. Hampa. Saya bingung loh, kok semuanya sepi? Rumah saya yang biasanya depan rumah itu ramai, ada kendaraan lewat lalu lalang. Biasanya ramai, ini kok kelihatan sepi sekali, seperti orang masuk ke ruang peredam. Saya mulai keluar rumah, loh kok ramai, tapi kok hampa. Tanpa saya sadari ternyata saya kena transfer. Kalau transfer duit enak Bapak Ibu. Ini transfer roh jahat. Singkat cerita, kami berdua di tahun 99 mulai dari bulan Juni, awal Juni, kami berdua jadi gila. Gilanya kami sudah sampai kepada tahap hampir dikirim ke rumah sakit jiwa. Kenapa? 2 orang, waktu itu anak saya masih kecil, masih usia sekitar 8 tahun. Kami berdua itu setiap hari kerjanya cuma nangis, ketawa, nangis, ketawa. Dan yang paling parah apa? Teriak-teriaknya itu tidak pernah bisa berhenti. Jadi hari itu saya teriak-teriak bersama istri itu kayak penyanyi rock. Wah, wah, wah. Itu seperti itu. Habis teriak-teriak, nangis. Habis nangis, tertawa. Teriak-teriak, ngomong lagi. Ngomong, tembok diajak ngomong. Hamba-hamba Tuhan berdatangan ke tempat kami. Mereka ngajak, ayo Pak, ke gereja cari Tuhan. Saya bilang enggak.
itu kurang lebih hampir setengah tahun di tahun 99 dari awal Juni sampai akhir Desember 99. Kami berdua itu kentir, gila. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan tolong. Kuncinya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Orang yang menghampiri tahta kasih karunia dikatakan supaya menerima rahmat. Rahmat itu pemberian gratis, reward. Bukan hanya rahmat, dikatakan apa? Supaya menemukan pertolongan. Sudah diberi anugerah, kemudian ditolong. Hari itulah saya mulai sadar, kami berdua perlu Tuhan. Istri saya bulan Oktober sembuh, saya bulan Desember 99 sadar, artinya mulai bisa kenal lingkungan, dan saya diproses oleh Tuhan sampai dengan 2003. Saya jadi orang yang nyeleneh begitu, aneh. Kenapa? Saya kerasukan rohnya itu waktu dilayani oleh pendeta, roh yang masuk itu jumlahnya 256 roh. Bapak Ibu bisa bayangkan, tubuh saya waktu itu jadi kurus, turun kira-kira hampir 9 kilo. Ketika kami mulai bisa merasakan kuasa hadirat Tuhan, secara khusus melalui puji-pujian hanya nyetel tape loh Bapak Ibu. Kuasa itu bisa memberikan sebuah pemulihan untuk seseorang itu bisa sadar. Saya hari itu ingat disetelkan oleh hamba Tuhan, judul pujiannya itu Dia Sanggup. Hanya melalui tip kompo. Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya disetelkan lagu itu Bapak Ibu, tubuh saya tuh bisa mencelatnya 5 meter. Kayak ada yang nendang begitu, grubiak. Gulung kumbing begitu. Semakin pujian itu semakin kencang, tubuh saya kayak bola yang ditendang ke sana kemari. Saya mikir, ki pendetone sing sakti apa lagune sing sakti? Karena hari itu saya sebagai orang Kristen kan tidak pernah ke gereja, nggak tahu kuasa pujian itu sehebat seperti apa. Kemudian ada pendeta yang melayani saya, dia cuma berbisik di telinga saya, cuma ngomong gini, haleluya. Telinga saya itu kayak kena paku Bapak Ibu. Cep. Jadi pendeta itu berkata haleluya, saya haleluya. Saya dapat pengalaman baru, kata haleluya itu ternyata juga dahsyat. Tapi sayang ya, banyak sekali orang Kristen kalau suruh bilang haleluya kan malu-malu. Apalagi kalau di tempat umum. Tapi coba nanti Bapak Ibu akan punya sebuah pengalaman. Ketika engkau sedang mengalami sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, Anda cukup berkata haleluya, ada kedahsyatan yang datang. Singkat cerita, akhirnya saya dipulihkan, saya sembuh total itu tahun 2003, 2004 bulan Oktober saya diutus oleh Pak Bekti untuk melayani persekutuan doa di Temanggung. Kemudian tahun 2005 awal GBT Kristus Alpha Omega Satelit Temanggung itu mulai berdiri. Tanggal 7 Februari saya ditabiskan jadi gembala oleh Pak Bekti sampai hari ini. Dan ada sesuatu yang saya anggap ini anugerah besar. Kenapa? Saya jadi gembala enggak sekolah Alkitab. Saya sampai bilang kepada Om Bekti, Om, saya enggak sekolah loh Om. Om Bekti jawabnya apa? Rasul-rasul juga enggak sekolah. Loh Om, panggilan saya enggak di situ. Om Bekti jawab lagi, Timotius itu dulu bukan gembala, dia penginjil. Sudah kamu layani Temanggung sampai hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu,
Tujuan firman Tuhan adalah mengubah jiwa yang tertekan menjadi gembira. Ya, kita akan eksposisi dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan kita akan baca dua ayat 6 dan ayat 12. Yuk kita akan baca bersama-sama Mazmur 42 ayat 6 dan ayat 12. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Pemazmur ini ditulis oleh kelompok Bani Korah. Bani Korah ini adalah kelompok yang pernah memberontak kepada Musa. Nah, Bani Korah ini adalah keturunan dari Korah. Ya, Korah mati. Semua orang-orang yang pernah berontak kepada Musa hari itu dimatikan oleh Tuhan. Tapi ada satu kelompok yang tersisa, yaitu anak-anaknya Korah. Kenapa? Karena keturunan Korah hari itu lebih memilih berpihak kepada Musa daripada kepada bapaknya. Singkatnya, orang-orang atau Bani Korah ini kumpul menjadi kelompok Lewi, pemuji. Nah, di dalam kelompok inilah kemudian Bani Korah ini mengalami banyak peristiwa yang dahsyat. Tapi dalam sebuah peristiwa tertentu dalam masa pembuangan, Bani Korah ini menjadi orang-orang yang tertekan, stres. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, orang rohani pun juga bisa stres. Pendeta stres banyak. Anak pendeta kemarin di Surabaya, ya cukup terkenal, stres, depresi, kemudian dia memilih mengakhiri hidup dengan meloncat dari gedung sekolah, mati. Nah, problem-problem stres di dunia, secara khusus yang sedang melanda rumah tangga, ya persoalannya macam-macam. Ada masalah ekonomi, ada masalah suami istri, ada masalah keuangan, ada masalah anak. Nah, saya sesudah mengalami peristiwa hal-hal tentang depresi, stres, kerasukan roh, saya banyak melayani orang-orang yang juga sakit jiwa. Di situ saya banyak menemukan bahwa diawali dari rasa mungkin gak enak di hati, meningkat menjadi stres, kemudian meningkat lagi depresi, habis depresi kemudian paranoid, habis paranoid nanti delusi. Ya, orang delusi itu punya faham tertentu. Ini biasanya sudah sampai kepada puncak yang sangat sulit disembuhkan. Nah, secara tafsir, pemazmur juga mengalami yang namanya stres plus depresi. Makanya ayat firman Tuhan ini berkata, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau stres, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Nah, gelisah ini adalah depresi. Nah, puji Tuhan hari itu ketika pemazmur sedang mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam dirinya, dia sadar, dia bertanya kepada pribadi, self-talk. Dia ngomong sendiri, dia berkata, hei jiwaku kenapa engkau stres? Jadi seperti pemazmur hari itu secara tafsir sudah nggak bisa tidur. Orang stres kalau nggak bisa tidur itu paling bahaya. Kenapa? Biasanya nggak bisa tidur itu bukan hanya cuma 1, 2, 3 hari. Bisa sampai 10 hari. Padahal manusia hidup ketahanan tidak tidur maksimal 10 hari. Makanya kalau ada orang stres, ada orang depresi mulai tidak tidur, diberi sanak, diberi obat tidur apapun, kemudian tetap nggak bisa tidur. Hari ke-6, hari ke-7 diajak ngomong sudah mulai bingung. Biasanya mulai gini, biasanya gitu. Nanti hari ke-8 mulai ngelentrek. Hari 9 sudah nggak bisa apa-apa, hari ke-10 mati. Itu orang stres.
Nah, pemazmur ini mengalami peristiwa seperti itu. Jiwanya itu sangat tertekan. Kalau binatang stres gimana? Bapak Ibu yang punya anjing perhatikan. Binatang kalau stres, bulunya mesti brodoli. Kami di rumah punya banyak anjing karena anak saya ini pemelihara anjing. Saya perhatikan, anjing kalau stres mulai diem, dipanggil dogi, dogi, diem. Sama istri-istri kalau lagi stres gimana? Rambutnya rontok. Dipanggil, diem juga. Dulu saya kalau panggil istri saya sampai teriak-teriak. Pertamanya saya panggil, Lian, Lian, Lian. Responnya seperti itu. Ya, jadi dalam ayat 6 menunjukkan sebuah tanda depresi. Ayat 12 diulang. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin hari-hari ini sulit tidur, mau tidur, bayangannya muncul yang macam-macam, gelebak kanan, gelebak kiri, ngeliati orang tidur, bingung, kok iso turu, aku iso turu, itu Anda sudah mulai masuk dalam posisi stres. Dan sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya stres itu bisa terhalau, bisa hilang. Dari apa yang dikatakan oleh pemazmur yang pertama Bapak Ibu, kita harus mau menyadari bahwa orang stres itu adalah tanda jiwa yang merindu kepada Allah. Poin 1 tolong. Jiwa yang merindu kepada Allah. Makanya pemazmur berkata dalam ayat 1, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Jadi kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh pemazmur, seorang yang diizinkan oleh Tuhan mengalami stres atau depresi secara alam roh, ya, roh manusia yang dikatakan oleh Tuhan adalah pelita tubuh, roh itu sedang rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Ya, kalau kita sebagai orang yang hidup normal, ketika Anda rindu kepada seseorang, mungkin kepada kekasih, kepada orang yang kau cintai, engkau sayangi, pikiranmu ketika engkau merindu gimana? Gelisah, kepengen ketemu, itu kan jiwa. Tapi kalau seseorang sedang dirindukan oleh Tuhan, dan secara roh, orang yang merindu kepada Allah, orang itu kan gak sadar. Termasuk kami berdua, dahulu kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab kami ini stres, enggak tahu. Tapi dari pengalaman saya melayani orang-orang stres, orang-orang depresi, ketika orang itu mulai saya arahkan, yang pertama adalah membaca Alkitab. Ya, orang stres itu kalau dipaksa suruh baca Alkitab itu bisa. Termasuk orang gila itu diperintah, itu bisa. Nah, cuma sayang, biasanya kalau orang sedang mengalami stres dan depresi, jarang orang berpikir bawa ke gereja, bawa ke hamba Tuhan, bawa kepada Tuhan, itu jarang. Tapi rata-rata yang awal mereka pasti akan cari psikiater, cari psikolog, kemudian mereka diberi obat penenang, itu biasanya. Memang secara fisik mereka tenang, kenapa? Syaraf-syarafnya itu dilumpuhkan. Makanya orang kalau sudah mulai minum obat penenang bisa tidur. Tapi lama-kelamaan lemot. Kenapa? Syarafnya lumpuh. Nah, psikiater maupun psikolog hanya berpikir, oh ini problem kejiwaan.
Tapi kalau saya pelajari dari setiap apa yang dikatakan firman Tuhan, ya dalam Mazmur pasal 77 ayat 7, dikatakan apa? Ketika aku susah, rohku mencari-cari. Perkataan itu ditulis oleh Daud. Daud pernah mengalami stres, Daud pernah mengalami susah. Makanya hari itu dari Bani Korah berkata, untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kapan aku bisa ketemu Tuhan lagi? Dalam terjemahan yang lain begitu. Nah, Mazmur ini kan adalah nyanyian dengan tiupan seruling. Kalau dalam bahasa Ibrani memakai kata mismor. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani yang lain memakai kata tefilim yang disebutkan juga artinya tahlil. Itu diserap dalam bahasa Arab. Tahlil. Makanya saudara kita kalau malam biasanya mungkin jam-jam 8 kan seperti itu kan. Dreng, tak gendreng, 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 tak gendreng, jeng, 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 jeng. Mereka tahlil. Tahlil itu apa? Mazmur. Nah sama kita sebagai anak-anak Tuhan seperti tadi waktu menaikkan pujian yang dipimpin oleh Ibu Yunita. Itu tahlil. Pujian kepada Allah. Nah perkataan dalam ayat 1 sampai yang ketiga tadi menjadi lagu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Jadi lagu itu ketika dinyanyikan, Tuhan yang di surga itu hatinya tuh bergirang. Kenapa? Tujuan daripada Tuhan mengizinkan stres itu kesampaian. Makanya dari pengalaman, orang kalau lagi stres, ya saya mau sampaikan, nggak perlu ke psikiater, nggak perlu ke psikolog, nggak perlu ke rumah sakit jiwa, nggak perlu ke tempat karaoke, nggak perlu ke tempat biliar, nggak perlu teriak-teriak di tepi pantai Marina. Cukup datang kepada Tuhan Yesus pasti sembuh. Pasti. Loh Pak kok yakin begitu kenapa? Saya banyak melayani Bapak Ibu. Saya pernah punya pasien dari Jawa Timur, ya seorang insinyur usianya 38. Orang itu dulu begini, kalau jalan. Terus mulutnya gini. Dalam otaknya dan dalam telinganya setiap hari yang muncul cuma kata-kata, bunuh orang-orang, bunuh orang-orang. Sebelum parah, saya sampaikan kepada mama papahnya, Cik, anak Taci saya rawat di Temanggung. Oh enggak usah Pak Arif, enggak apa-apa kok. Saya bilang ini parah loh Cik, enggak parah. Dan singkat cerita kurang lebih dalam waktu mungkin setengah tahun, orang ini beberapa kali sudah dikirim ke rumah sakit jiwa. Dan bukan semakin baik tetapi semakin parah. Ketika sudah parah, orang tuanya telepon. Pak Arif, kalau anak saya titipkan di Temanggung boleh enggak? Saya bilang boleh. Tapi sabar ya. Iya Pak, enggak apa-apa Pak, silahkan. Saya rawat. Ketika saya rawat, saya cuma memberikan satu perintah. Karena dia perokok, saya bilang, kamu berhenti merokok. Kemudian yang kedua, bacalah Alkitab setiap hari. Sehari minimal 40 pasal. Awalnya enggak mau. Ketika enggak mau, saya cuma bilang, mau sembuh enggak? Sambil mangap-mangap gini. Mau Om. Lah kalau mau ya sudah baca. 5 bulan berselang, pagi-pagi di acara doa pagi saya melihat ada sosok. Karena suasananya masih agak gelap itu turun dari lantai 2, orang ini jalannya tegak.
Saya tanya sama pengerja, Mas, sopo kuwi Mas? Loh itu si A, Pak Arif. Dari jalannya model gini tiba-tiba ganteng. Dari mulut yang mangap-mangap, pulih total. Dan dalam waktu 6 bulan, orang ini sembuh, kemudian pulang ke Malang, dan hari ini sudah punya anak 2, normal, senormal-normalnya. Puji Tuhan. Jadi ada banyak sekali keajaiban seseorang yang sedang merindu kepada Tuhan, dan hasrat itu kesampaian. Tuhan senang, orang itu akan mengalami yang namanya bahagia. Makanya pemazmur berkata dengan sangat jelas, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Banyak rumah tangga yang hari ini sedang mengalami stres. Ketika datang saya cuma bilang, coba mulai doa, mulai baca Alkitab, ibadahnya sungguh-sungguh, jangan bolong-bolong. Nah, pemazmur mengatakan hal ini, dia tahu seperti gambaran kayak rusa. Rusa itu kalau lagi kepengen minum, ketika belum kesampaian, wah gelisahnya minta ampun. Makanya kan ada pujian yang lain kan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Jadi digambarkan seperti rusa-rusa itu kalau lagi butuh air, wah celinguan ke sana kemari. Pemazmur memahami itu, diibaratkan jiwanya itu seperti rusa. Ketika mendapatkan air, haus itu langsung plong. Makanya kenapa hari ini saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa saya jadi full time? Kenapa saya tinggalkan semua pekerjaan saya? Karena saya tahu di dalam Tuhan itu ada berkat damai sejahtera yang melimpah. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana caranya pemazmur ini menghalau stres? Dalam ayat 4 dan ayat 5 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dan inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan dengan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ada ya pujian yang lain berkata begini, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi orang kalau mulai mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan sorak-sorai, dengan gembira, itu secara otomatis roh puji-pujian itu turun dan kegalauan, kegelisahan hati tiba-tiba hilang. Makanya hal yang kedua untuk kita bisa menghalau stres, caranya simpel. Hampiri Tuhan dengan bersegera. Ini yang kedua, tolong tampilkan teksnya. Jadi pemazmur hari itu sempat tidak beribadah. Sempat meninggalkan Tuhan. Makanya dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Yang diingat apa? Oh dulu aku rajin ibadah. Oh dulu aku senang memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tapi karena sekarang aku stres, aku punya banyak persoalan, aku sudah lama tidak memuji mempermuliakan Tuhan. Pemazmur ingat itu semuanya, kemudian dia mulai berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Makanya Pak Bekti seringkali berkata, kalau ibadah jangan telat. Ibadahnya misalkan jam 7.30, jam 7.04 sudah ready. Tapi ada orang-orang tertentu,
Jam 7.30 ibadah, datangnya jam 8 kurang seperempat. Jam 8 kurang 20. Orang punya sebuah prinsip, Pak yang paling penting kan dengar firman. Iya, firman Tuhan penting. Tapi puji-pujian itu jauh lebih penting. Kenapa? Itu diibaratkan seperti orang bajak sawah. Untuk menanam sesuatu tanpa dibajak, sawah atau tanah itu akan tetap keras. Tapi kalau sawah atau tanah itu mulai dibajak, digemburkan, kemudian petani menanam sesuatu, tumbuhnya itu gampang. Kenapa banyak orang kok tidak bisa bertumbuh dengan baik? Tidak pernah memuji Tuhan. Ya samalah hubungan suami istri. Kenapa istri-istri selalu berkata kepada suami, wong lanang kuwi apike nek pas lagi ana butuhe. Amin apa amin ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Kan ngomongnya mesti gitu. Kenapa? Sudah tidak lagi pernah memberikan pujian. Tidak pernah lagi mungkin ngerangkul. Tidak pernah lagi memberikan hal-hal yang menarik buat hatinya wanita. Loh memang dikasih duit, iya. Tapi enggak hanya cukup duit. Sama kita beribadah datang ke gereja kan pasti memberikan kolekte, memberikan persembahan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, Tuhan kita jauh lebih kaya dari kita semuanya. Yang Tuhan perlukan apa? Pujian, ucapan syukur, Tuhan terima kasih. Makanya seperti perkataan pemazmur dikatakan, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Kayak saudara kalau lagi nonton bola, kemarin Bahrain lawan Indonesia, menang mana Bapak Ibu? Draw. Tapi saudara lihat, sebagai orang Indonesia, waktu melihat bola itu mau dibawa, mau dimasukkan gol, teriaknya gimana? Hayo, 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 hayo. Kira-kira kan gitu. Lah kalau Anda ada di lokasi stadion, waktu Anda, hayo, 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 hayo. Itu loh pemain bola kan kadang-kadang sudah larinya capek, patah semangat, gak bisa ngegol. Tapi waktu saudara sebagai supporter, teriak-teriak, hayo, hayo, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Wah mereka semangatnya bangkit, meskipun kalah. Sama Tuhan kalau diberi semangat sorak-sorai, kita menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan dengan suara yang gegap gebinta. Kayak tadi tuh pujiannya tuh. Goyang kanan, ke kiri, ke depan. Bapak Ibu percaya enggak kalau secara alam roh, waktu Anda semuanya bergoyang ke kanan, ke kiri, depan, belakang, kanan, kiri. Wih, Tuhan di surga itu bersama malaikat langsung gini. Wah! Yang sakit langsung sembuh. Loh ini benar loh Ibu. Makanya pemazmur di sini dia berkata, yang sebelumnya dia mengatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, mana Allahmu? Pemazmur ingat, oh iya, tak tunjukkan. Tuhanku itu dahsyat. Dia cepat-cepat bergegas. Sembuh. Makanya yang terakhir ini hasil. Orang bisa menghalau stres, orang bisa membereskan masalah kejiwaan. Yang ketiga, kita harus tahu, kita harus sadar, Tuhan itu sumber pemulihan. Masih banyak loh orang Kristen kalau lagi problem perginya ke dukun. Banyak. Kalau di daerah Temanggung itu ada satu tempat untuk bertapa dan katanya bisa kasih orang pesugihan. Namanya Jumprit. Banyak yang masih datang ke sana. Ngapain? Kungkum. Di Jumprit itu airnya kalau lagi musim dingin itu mungkin bisa sekitar 10-15 derajat. Wadem kayak air es.
Tapi orang-orang yang lagi stres, yang lagi punya problem keuangan, yang lagi punya problem percintaan, mereka datang ke Jumprit. Ngapain? Kungkum. Seperti dulu saya pernah tahun 90, kerjaan lagi susah, duit orang duit. Ada orang berkata, Pak Arif, mau enggak kaya? Mendadak. Seperti saya sekarang kaya. Orang itu bilang begitu. Saya tanya, caranya gimana? Ikut saya ke Jumprit. Saya ke Jumprit kan enggak tahu harus ngapain. Ternyata sampai sana suruh kungkum, selesai kungkum, baju, celana plus celana dalam itu harus dibuang. Sambil ngomong, ciswa, buang sial, ciswa, buang sial. Kungkumnya hampir 3 jam, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Harapannya apa? Kaya mendadak. Yang didapat pulang-pulang masuk angin. Tetap miskin. Tapi pemazmur beda. Ketika dia sadar dirinya stres, dirinya perlu Tuhan, dia tertekan dalam jiwa, dia menghampiri Tuhan dengan segera, dan hasil yang didapat ditulis dalam ayat 8 dikatakan demikian. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian-nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi orang yang cari Tuhan, orang yang bergegas, perlu mengetahui bahwa jiwaku ini perlu Tuhan. Dia kemudian menuliskan, anugerah Tuhan itu seperti samudra raya yang terpanggil panggilan dengan deru air terjun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat di Pantai Marina itu, ya ombak itu kan selalu datang kan bergulung-gulung. Wur, 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 piur. Wur, 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 piur. Orang kalau mengalami pemulihan dari Tuhan, perasaan hatinya itu bergelora. Wih, semangatnya itu luar biasa. Termasuk saya hari ini, istri saya hari ini. Semangat untuk cari Tuhan, mempermuliakan Tuhan, nginjil kemana-mana itu dengan hati bergirang. Orang kadang-kadang tanya, loh Pak Arif, yang membiayai siapa? Saya jawab, yang membiayai Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Ya saya enggak tahu. Pokoknya Tuhan beri kecukupan. Tuhan beri berkat. Dan Bapak Ibu perhatikan ayat 9 terakhir. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi orang kalau sudah mulai cari Tuhan, mendapatkan Tuhan, mereka bisa nyanyi. Ketika nyanyi, ternyata nyanyian itu adalah doa kepada Allah. Dulu ini saya tidak yakini. Yang terakhir ini saya mau saksikan dengan kesaksian di Temanggung. Ya gereja Temanggung itu di tahun 2004 sampai 2007-2008 kami kontrak. 1 tahun itu 25 juta. Dibiayai dari gereja pusat kontraknya. Kemudian mulai berjalan kira-kira masuk 3 tahun kami mulai punya pikiran mau beli tempat. Tapi enggak punya duit. Hari itu di gereja pusat sudah mulai mau membangun lantai 6. Saya bilang kepada Pak Bekti, bilang kepada Pak Ian, Om, pinjam duit Om buat beli tanah. Pak Bekti dan Pak Ian cuma bilang begini, ya kamu gerakan jemaatmu toh Arif. Wah, belum ada dana Om.
Ya sudah, Semarang pun sedang butuh dana. Kami bingung. Saya bilang, Om, saya utang, nanti mobil saya jual. Gak ada duit. Terus Om Bekti memberikan satu perkataan begini, coba kamu mengadakan nyanyian pujian syukur di gerejamu. Kami ikuti. Kemudian singkat cerita, kami sampai dengan 2008 itu memperpanjang kontrak 1 tahun, kemudian kami mulai cari tanah. Dan hari itu ada satu tanah yang sekarang kami tempati, itu luasnya 1.100 meter. Sudah ada gudangnya, bukan gedung ya, gudang, ada pastori, kemudian ada toko. Tapi kami lihat keuangan kami cuma 75 juta. Hari itu kami dengar ada kabar, lelang. Wah, kami semangat. Saya tanya, untuk uang lelangnya berapa minimal? Harus setor 250 juta. Wah, caranya gimana? Waktu itu kami dengar kabar kira-kira hampir 1 bulan. Yang kami lakukan adalah apa? Doa, nyanyi, doa, nyanyi, doa, nyanyi. Tiba-tiba dalam suasana kami bingung ini harus bagaimana, kan harus setor cepat. Tiba-tiba ada jemaat yang dahulu itu dengan saya itu termasuk bertentangan. Tiba-tiba orang ini bisa datang kepada saya, Pak Arif, boleh enggak saya nyumbang untuk gereja? Dalam batin saya, ya boleh. Untuk kayak duit mau serah gelem. Saya bilang dengan lembut, boleh kok. Baik Pak Arif, saya nyumbang 200 juta ya. Saya terima yang tanda tangan Om Bekti. Kemudian kami setorkan. Sudah lelang berlangsung, yang ikut 3 orang. Dan ketika 3 orang itu sebagai kompetitor termasuk kami maju, mereka yang 2 nulisnya panjang, suwi lah pokoknya gitu loh. Kami nulis cuma tulisan 1, dibukanya mulai dari harga 750 juta waktu itu. Kami cuma tulis 1M. Dan ternyata menang Bapak Ibu. Waktu menang saya tanya kepada hakim lelang, Pak Hakim boleh tolong tanya, kompetitor kami itu harganya berapa? Hakim lelang yang agamanya seberang langsung berkata, wah Anda itu luar biasa. Loh kenapa Pak Hakim? Kompetitor yang paling dekat itu membuka dengan harga 999.999.999. 1 miliar kurang 1 rupiah. Beda 1 rupiah kami menang. Dan akhirnya kami punya gereja sampai hari ini. Itu semuanya karena kemuliaan Tuhan. Kuncinya simpel seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Nyanyian, pujian syukur, dan dalam bentuk doa. Hari ini saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kami sehat, keluarga dipulihkan, gereja diberkati Tuhan. Amin, Tuhan memberkati.